Dari tadi kita bertanya ke si terdakwa yang mulia. Tanpa dihadirkan korbannya. Wah, ini yang korbannya menarik. harus dihadirkan dong. Harusnya ada Dia korban. memberikan kesaksian langsung. Oke, yang mulia, korban sudah saya siapkan, tapi saya memang tunggu momen aja untuk menghadirkan korban ke ruang sidang. Roy boleh kembali dulu ke tempat. Pak Tora, kita jemput. Ini dia korban yang mulia. Saya nanya, ini korban suaranya akan dirubah. Ya. Jadi kita tidak akan tahu dia siapa. Apakah benar kamu korban penipuan dukun palsu? Betul. Apakah benar kamu merasa dirugikan oleh dukun palsu Roy Kiyoshi sesuai dengan tuduhan? Sangat merugikan saya. Baiklah kalau begitu, Jegel silakan. Siapa dia ini? Jadi yang mulia, sosok di balik juga adalah orang yang menuntut Roy sebagai dukun santuy atau kuntuy. Dukun palsu. Dukun palsu. Karena semua ramalan dan prediksinya mengakibatkan kerugian yang mulia. Dia sudah banyak sekali dirugikan oleh kuntuy ini, dukun santuy. Yang mulia. Ya. Saya Nih Gen, kenapa kamu menggambar kartun begitu? menggambar kartun. Sebelah bukan toko Bukan kartun. yang mulia. Ini bukan hasil lukisan. Ini klien saya yang mulia. Bukan lukisan Ya. ini. Baiklah, saya akan segera mengungkap siapakah saksi. Silakan menghadap belakang. Korban. Dari belakang dulu. Dibuka pelan-pelan pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya. Ternyata. Aduh, prank lagi. Kaget ya. Kaget. Buat Jangan apa? dibalik. Baiklah. Saksi akan membuka jubahnya sambil langsung berbalik badan. 1, 2. Sangat surprise sekali. Dia adalah ibu saya. Oh beneran. Adik kakak. Bener adik kakak. Rina. Bisa dijelaskan ini siapa? Loh gimana sih nih? Bukan ibu beneran. Bukan, kira Ya gue kena prank. Ya ampun. Gue nge-prank kena prank. Kan lo tahu emak gua. Iya juga ya. Siapa nih Roy? Silakan Roy. She's my mom. Halo Tante. Salam kenal. My mom. I love you, mom. Wow. Demikianlah acara tali kasih. Pemikiran. Temukan. Aku Belum habis ya? dibahas. Oh iya, belum ditanya. Maaf. Roy silakan kembali tempat duduk dulu. Ya. Iya. Ini Tante. adalah korban seorang mama dari kuntuy. Udah pakai itu kali. Dukun santuy aja. tadi agak gimana gitu nama. Agak orang bikin, ih kok gitu sih gitu loh. Ya dari dulu itu. Dari dulu Oke, sebutan. kuntuy. Baiklah, kita mau perkenalan dulu ya. Ya. Mamanya Roy namanya adalah Lani Chandrawati. Tante Lani sadar nggak dari kapan Roy punya kelebihan Iya, seperti dari sebetulnya waktu saya hamil udah kayak ngerasa ngeliat-ngeliat. Ternyata setelah melahirkan, dia umur 8 bulan tuh udah ketahuan gimana gitu. Lihat ini, lihat Beda. itu. Cuma saya dulu nggak ngerti ya. Jadi saya terka-terka, ini anak saya kenapa. Mangin ke sini bisa kena semua gitu apa yang dia bilang. Tapi apa yang buat Tante juga percaya bahwa ini apa yang ya maksudnya kan kita banyak yang bilang Nggak percaya karena kejadian. Oh. Mama jangan pasang kipas angin. Saya kan beli kipas angin muter zaman dulu nggak ada AC. Ya kenapa? Nanti kejatuhan saya. Nggak lama untung dia nggak ada, copot, mental gitu. Jadi apa yang dia bilang, saya takut ya. Mama jangan pasang water heater gitu kan. Nanti yang kena strom saya atau koko saya. Aduh, langsung saya copotin semua, baru pasang itu. Habis berapa juta itu ya dulu kan. Langsung saya copot, saya tawarin. Orang salon mau nggak beli, yaudah 250. Padahal habisnya 3,5, saya 3.500.000. Enggak, dari berarti 3,5 berarti ruginya banyak banget. jauh banget. Iya, dari Kenapa nggak ngabarin saya? Kalau kayak gitu. Kalau magic kan mana nggak? Kalau magic kok. Nggak jualan. Malah jadi Ini nggak jualan. Anak saya
daripada kenapa-napa. Tapi Roy maaf, mau nanya. Kalau Ya. kamu mengatakan sesuatu atau bisa melihat ke depan, itu lebih ke kata-kata lo terjadi kejadian atau memang lo bisa ngelihat ke depan? Atau Atau memang apa yang gue feeling. omong ini kejadian lo ya gitu? Jadi sebenarnya ketika berbicara mengenai vision atau penglihatan, Ya. aku selalu merasa udah bisa melihat gambaran itu di kepalaku sendiri. Gambarannya tuh berupa Gambaran apa? tuh kayak berupa tek-tek gitu, kayak potongan-potongan gambar. Kayak di adegan-adegan movie gitu. Ini kayak film Final Destination ya? Iya, kayak gitu, Final Destination. Ketika bisa meramalkan kejadian seperti bencana dan segala macam, itu aku kayak selalu muncul tek gitu. Apalagi kejadian yang nggak enak. Sampai Kayak- sekarang nggak Roy? Sampai sekarang. Tapi Roy katanya meramal dirinya sendiri dan katanya hasilnya nggak baik. Pada kala itu, sebelum aku harus terbuka bahwa aku juga ada sakit jantung. Tapi itu juga bikin kayak, gue bakalan die gak ya, gue bakal meninggal gak ya, dan segala macam. Itu kayak denial gitu. Ternyata akhirnya aku makin kesini makin sehat gitu. Nah itu kan kayak satu prediksi, satu ketakutan, satu kenyataan gitu. Jadi nggak selalu kayak kita lihat diri sendiri bisa gitu. Jadi ada denial, tiba-tiba kejadian, atau nggak terjadi. Roy sendiri masih aktif bersama Bumerang ya? Itu Roy Jagonia. Oke Tante, terakhir mungkin setelah melihat juga perjalanan hidup dari seorang Roy, anak Tante. Ya. Tante mau bilang apa sama Roy? Selalu kuat, selalu semangat. Abaikan orang yang ngomong apapun, yang menghujat kamu harus kuat. Karena mama didik kamu dari kecil sampai sekarang, kalau dengerin omongan orang nggak ada habisnya. Ya, sukses. Mama tuh perjalanannya tuh sangat-sangat susah banget gedein anak kayak aku, kayak Nigo gitu. Jadi ketika mama memutuskan untuk mama tuh kawin muda, kita nggak punya apa-apa, itu benar-benar membuat aku selalu sedih kalau ngobrol kayak gini gitu. Ya. Di balik aku yang misterius, di balik aku yang konyol, aku benar-benar sayang sama mama gitu. Boleh, Roy boleh maju memeluk ibunya. Dan Tora Sudiro juga. Sebagai apa? Mas Roy, Silakan. saya titip salam buat Gading sama Gempi ya mas. Beda Roy, beda. Aku boleh gak pesan terakhir? Boleh buat mama ya? Aku ngerasa bagi kalian yang masih punya mama, ibu, atau memang kalian masih punya saudara dan segala macam hubungan dengan orang tua, sayangi ibu kalian ketika mereka masih ada. Kalian akan menyesal ketika mereka udah tiada. Manfaatin setiap momen bersama dengan orang tua, apalagi termasuk mama. Love your mom. Hugs and kiss from Becky Osi. Tante, makasih Tante Lani. Ya. Roy terima kasih, silakan duduk kembali. Makasih. Iya. Tante boleh duduk sini, boleh Tante? Jadi bagaimana yang Yang mulia, mulia, tolong persidangan? berikan keputusannya. Kita sudah melihat bahwa Roy ini anak yang baik dan mengenai kekuatan atau misteri-misteri yang tadi kita Iya. sidangkan itu kan Ya. Dan Bukan. yang gift. Dan yang mulia, untuk kasus seperti ini, ibu dan anak itu ada kasus khusus namanya di hukum Belanda. Boris akan menjelaskan ya, Riz. Ya? Boleh dijelaskan kesimpulan kasus seperti ini, Riz, kayak apa, Riz? Iya, jadi memang dalam kasus ini sering kita sebut dengan istilah Strafbarfeit yang mulia ya. Strafbarfeit. Kasus ini harus diselesaikan secara kekeluargaan yang mulia. Karena bagaimanapun hukum pidana itu adalah ultimum remedium yang mulia. Ultimum remedium. Bagus Itu adalah solusi alternatif terakhir. Jadi nggak boleh apa-apa langsung hukum pidana. Kalau bisa kekeluargaan dulu. Luar biasa. Baiklah, Roy, kamu saya nyatakan Tante, ini buat Tante, tidak bersalah.